Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Amin. Menginjak ke materi, saya mau mengabsen kalian dulu. Apakah ada yang berhalangan hadir? Nihil, Bu. Nihil. Sabina Aulia Rizky, hadir Bu. Rizka Kusumaning Tias, Saya. Arinda Nubita Sari. Hadir Bu. Baik. Materi pelajaran hari ini KG-nya 3.4 yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Sebelum materi saya tampilkan, saya memberikan tujuan pembelajaran pada KG ini. Saya tampilkan RPP ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Ibu. Sudah. RPP dari pembelajaran konsep wilayah dan tata ruang. Di sini ada kompetensi inti. Ada KI 3 dan KI 4. KI 3 bisa dibaca. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Setelah itu KI 4 itu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Di sini ada kompetensi dasar, ada IPK, bisa dibaca ya. Saya akan menjelaskan materi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini bisa menjelaskan pengertian wilayah, menjelaskan pengertian tata ruang, menganalisis konsep wilayah, menganalisis konsep tata ruang, mengidentifikasi karakteristik wilayah dan tata ruang, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri, ya. Sudah paham anak-anak materi dari konsep wilayah dan tata ruang ini? Sudah. Baik. Kemarin juga sempat membaca modul yang Ibu berikan. Oh ya, bagus. Sabrina Aulia Rizky, bagus. Sebelum menginjak ke materi, saya menampilkan terlebih dahulu mind mapping dari wilayah dan tata ruang. Saya tampilkan di PowerPoint. Bentar ya.
Ini ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, ini mind mapping dari wilayah dan tata ruang. Yang pertama, wilayah dan tata ruang. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Yang keempat, permasalahan dalam penataan tata ruang wilayah. Kemudian, setelah itu, saya punya gambar. Silakan dianalisis, diamati dari gambar yang saya berikan. Dari gambar ini, sudah bisa diamati anak-anak. Bisa, Ibu. Nah, ya baik. Saya beri waktu 2 menit untuk mengamati dari gambar tersebut. Baik, Bu. Baik, siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menganalisis dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, Rinda Novitasari, silakan dijawab. Gambar tersebut menunjukkan adanya suatu wilayah dan penataan ruang. Ya, baik. Setelah itu saya mau bertanya. Apa sih yang kalian ketahui tentang wilayah itu? Saya beri waktu ya untuk mendiskusikan dari wilayah, pengertian dari wilayah. Baik, siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, Rizka. Wilayah yaitu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya, Bu. Ya, baik. Sekarang saya ingin tanya lagi, tolong disebutkan konsep wilayah itu ada berapa ya? Dan jelaskan dari masing-masing konsep wilayah tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, Sabrina. Konsep wilayah itu ada 4. Wilayah homogen, nodal, perencanaan, dan administratif. Ya, baik. Homogen itu bisa disebut juga uniform region, yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Kemudian kedua, yakni wilayah nodal. Wilayah nodal atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat, inti, dan daerah belakangnya, yakni hinterland. Ya.
Masih ada dua lagi yang belum dijelaskan ya dari konsep tersebut. Siapa yang mau menambahi penjelasan dari Sabrina? Saya, Bu. Ya, Rinda. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Dan yang kedua yaitu wilayah administratif, yang merupakan wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian. Sudah dijelaskan, sudah disebutkan juga macam-macam dari wilayah. Sekarang jelaskan, beri contoh dari masing-masing wilayah tersebut. Siapa yang mau bisa menjawab? Saya. Ya, Rizka. Tolong dijawab. Bu, saya mau menjawab. Ya, Rizka. Ya, jadi yang pertama saya akan mencontohkan dari wilayah homogen, yaitu ada pekerjaan, iklim, cuaca, topografi, kebudayaan, kehidupan sosial, pertanian, dan sebagainya. Kemudian contoh wilayah nodal, misalnya kota-kota yang berada di sekitar Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang merupakan kota satelit bagi kota Jakarta. Sudah, Ibu? Baik. Itu masih ada dua contoh ya dari wilayah itu tadi. Sekarang kurang dua. Siapa yang mau menambahi penjelasan dari Rizka? Saya, Bu, ingin menambahkan jawaban dari Rizka. Baik, ayo Nina, silakan dijawab. Jadi, contoh dari wilayah perencanaan yaitu wilayah perencanaan Bekasi. Contoh dari wilayah administrasi adalah desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Sekarang materi tentang wilayah Anda sudah menjelaskan semua. Sekarang saya menginjak acara materi yang kedua itu perwilayahan. Apa sih yang dimaksud dengan perwilayahan itu? Siapa yang mau menjawab? Rizka bisa menjawab perwilayahan. Saya mau menjawab, Ibu. Ya, baik. Oke, jadi regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan atau tujuan tertentu. Dan perwilayahan itu ada dua wilayah, yaitu formal dan wilayah fungsional. Baik. Sekarang perbedaannya dari wilayah formal dan wilayah fungsional itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan? Saya bisa, Bu. Baik. Jadi, wilayah formal itu bersifat pasif dan statis atau selalu berubah, bersifat keseragaman atau homogenitas, interdependensi rendah, dan umumnya ditemukan di desa. Dan wilayah formal itu berfungsi memasuk bahan baku ke kota. Sedangkan wilayah fungsional bersifat aktif, dinamis, atau selalu berubah-ubah dan sentralistik kemajemukan. Kemudian heterogenitas dan interdependensi tinggi. Kalau wilayah fungsional ini umumnya ditemukan di kota.
sebagai pusat untuk melayani kebutuhan desa berupa hasil industri. Baik. Sekarang konsep wilayah sudah, perwilayahan sudah. Sekarang menginjak ke tata ruang. Apa sih yang kalian ketahui tentang tata ruang itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Arinda, silakan dijawab. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan budaya atau pola ruang. Ya, baik. Kalian sudah menjelaskan dari materi tersebut dengan pemahaman kalian sendiri. Sekarang saya akan memperdalam pengetahuan kalian tentang wilayah dan tata ruang. Saya menjelaskan di sini dengan media pembelajaran PowerPoint. Tolong perhatikan dengan seksama ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Pertama, tentang wilayah dan tata ruang. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi tentang pemahaman Anda, sekarang saya menjelaskan konsep wilayah. Jadi, konsep wilayah itu secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya. Jadi, dapat dipahami bahwa konsep wilayah adalah konsep dasar yang penting dalam geografi karena bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan migrasi manusia, barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam. Sekarang konsep perwilayahan. Konsep perwilayahan atau regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu, guna tujuan tertentu agar lebih efisien dan ekonomis. Contohnya apa perwilayahan itu? Pembagian wilayah berdasarkan iklim sangat berguna untuk mengetahui persebaran hewan dan tumbuhan. Sekarang tentang klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah tadi yang Anda sebutkan ada 4, benar. Yang pertama ada wilayah homogen, wilayah nodal atau fungsional. Yang ketiga, wilayah perencanaan.
Yang ketiga wilayah perencanaan, yang keempat wilayah administratif. Wilayah homogen atau biasa disebut dengan wilayah formal, itu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Yang kedua, wilayah nodal atau wilayah nodal region. Wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dan daerah belakangnya atau hinterland. Sekarang konsep dari tata ruang. Konsep dari tata ruang itu tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya atau pola ruang. Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik disebut penataan ruang. Yang selanjutnya, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Konsep dari pembangunan yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. Setelah itu, di sini ada wilayah pusat pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Ada wilayah pembangunan utama A, yaitu yang berpusat di Medan. Yang kedua, wilayah pembangunan utama B, yang berpusat di Jakarta. Wilayah pembangunan utama C yang berpusat di Surabaya. Yang keempat, wilayah pembangunan utama D yang berpusat di Ujung Pandang. Di sini ada pusat pertumbuhan wilayah Indonesia. Bedanya ini Kota Jakarta, bedanya dulu dengan sekarang. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ada 3. Yang pertama teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan, dan teori polarisasi ekonomi. Teori tempat sentral, dalam teori tersebut, Kristaller menitikberatkan pada penentuan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota. Untuk menganalisis penentuan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota menggunakan 2 konsep. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, tetapi di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Yang ketiga, teori polarisasi ekonomi. Setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi beberapa faktor. Yang pertama, tenaga buruh dari pinggiran, tenaga terampil, investor, barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang pertama ada
RT/RW nasional yang merupakan arahan kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang wilayah negara. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana kebijakan operasional dari RT/RW nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi. Yang selanjutnya RT/RW kabupaten atau kota, yaitu penjabaran dari RT/RW provinsi yang disertai dengan strategi pengelolaan kawasan tersebut. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Di sini ada strategi penataan ruang dan wilayah di Indonesia. Yang pertama ada strategi integrasi spasial, strategi kutub pertumbuhan, strategi desentralisasi teritorial, ada strategi pengembangan kota kecil menengah, ada strategi rural urban linkages, strategi agropolitan. Sudah saya jelaskan tentang wilayah dan tata ruang. Setelah itu, saya memberi tugas kalian untuk dikumpulkan minggu depan, mencari pengertian dari strategi untuk penataan ruang dan wilayah di Indonesia ini. Siap anak-anak untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru. Ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan, ketika waktu pertemuan selanjutnya. Siap ya untuk menerima tugas dari saya? Siap, Bu. Baik. Iya, Bu, siap. Dari penjelasan saya tadi, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran tentang wilayah dan tata ruang hari ini? Saya, Bu. Ya, Rizka. Ya. Jadi, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah wilayah merupakan kesatuan objek dan kesatuan manusia yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat dibedakan dengan wilayah yang lain. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang homogen, di mana wilayah tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik atau kenampakan tertentu yang berada di wilayah tersebut. Kemudian, wilayah fungsional merupakan wilayah yang bercirikan oleh adanya lahiran orang atau barang yang memusat. Kemudian, perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Lalu, penggolongan wilayah tersebut dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Lalu, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Ya. Sudah, Ibu? Baik. Ya, baik. Dari kesimpulan Rizka, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya tunjuk Ketua Kelas, Arinda, untuk memimpin doa. Baik, Arinda. Baik, Sabrina, untuk
memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini, semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian terima. Dan jangan lupa untuk tugasnya pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Cukup sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.